Begitu berita kemunculannya di tanah air saat ini bocor, pasti akan menimbulkan sensasi besar. Adapun Wildan, mungkin tidak banyak orang yang mengenalnya di dalam negeri, tetapi ada terlalu banyak orang di luar negeri yang mengenalnya. Dia adalah salah satu dari 4 komandan pertempuran front kataklismik dan sangat dikenal di luar negeri, dan dia memiliki 15.000 orang di bawah komandonya. Baru saja ditangkap oleh pasukan pemerintah Suriah, yang membuatnya terkenal dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya Tama meminta Devano untuk mengatur helikopter terlebih dahulu, dan segera setelah pesawat mendarat. Dia segera menggunakan helikopter untuk membawa kedua orang ini ke peternakan anjing Johan, tanpa kontak dari luar selama seluruh proses. Bahkan sebelum kedua orang ini turun dari pesawat, mereka sudah ditutupi dengan tudung hitam tebal untuk memastikan bahwa bahkan dengan sistem kamera pengintai apapun, tidak mungkin untuk menangkap wajah mereka. Selanjutnya, Tama menyeret keduanya turun dari pesawat dan langsung menaiki helikopter yang sudah lama ditunggu-tunggu. Segera setelah itu, helikopter meninggalkan bandara dengan kecepatan tinggi dan berlari menuju peternakan anjing Johan. Peternakan anjing Johan, satu demi satu pertarungan renovasi dan perluasan. Sekarang skala internal semakin besar, semakin fungsional, dan tingkat kerahasiaan juga semakin tinggi. Setelah helikopter berhenti di Jakarta Pusat di dalam peternakan anjing, seluruh celemek itu seperti lift, perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Diikuti oleh deretan besar tirai lipat yang ditarik dari atas, benar-benar menghalangi pintu masuk lift. Mendengar bahwa hari ini Tama akan membawa 2 tamu untuk menginap selama beberapa hari, Johan bangun pagi-pagi untuk bersiap dan sekarang menunggu kedatangannya di bagian bawah celemek. Begitu dia melihat Tama, Johan segera melangkah maju dan berkata, "Tuan Renza, kamar tamu yang Anda inginkan sudah siap, dan salah satunya ada di sebelah surya itu." "Sangat baik," Tama mengangguk, melepas tas kain hitam di kepala Zain dan berkata kepada Johan, "Ini Zain, kakak laki-laki Surya, kedua bersaudara itu seharusnya tidak bertemu untuk sementara waktu. Mari kita atur keduanya untuk bersatu kembali terlebih dahulu." "Oke Tuan." Johan segera menyapa orang percaya dan membuka mulutnya dan memerintahkan, "Bawa dia ke 105. "Oke Tuan." Para antek tercinta menjawab dengan hormat, lalu mereka melangkah maju dan menyeret Zain, dengan tegas memerintahkan, "Ikuti aku, jangan berlama-lama." Johan kemudian melihat sisi Tama pada Wildan dengan tas kain hitam di atas kepalanya, dan dengan hormat bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, bagaimana dengan yang ini?" Tama dengan lembut berkata, "Yang ini lebih patuh, biarkan dia mengikuti Jiro dan belajar cara membersihkan. Biarkan dia bekerja dengan baik di sini dalam 2 hari ini, dan lusa aku akan membawanya bersama Zain." "Oke." Johan mengangguk dan berkata kepada antek lain, "Pergilah, panggil Jiro." Segera, Jiro yang mengenakan celemek tahan air dan memegang sapu besar di tangannya, berlari dengan hati lemah dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Tama, dia berkata dengan wajah bersemangat, "Tuan, menyeberang? Anda belum pernah ke sini untuk sementara waktu." Tama tersenyum sedikit dan bertanya, "Jiro, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Jiro berkata, "Baik, sangat baik, sangat baik. Tuan Johan dan anak buahnya sangat baik padaku, tapi melayani Walter memang agak merepotkan, tapi tidak masalah, itu bisa diatasi." "Walter." Sudut mulut Tama naik sedikit. "Walter ini adalah orang yang meracuni ayah Melissa, menyebabkan gagal ginjalnya hampir membunuhnya." Melihat Jiro menyebut-nyebutnya, Tama membuka mulutnya dan bertanya, "Bagaimana keadaannya sekarang?" Jiro berkata sambil tersenyum, "Anjing itu, sekarang hanya bisa berbaring di tempat tidur setiap hari, makan, minum, sial dan bahkan untuk cuci darah tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Orang tuanya Mark Hercules dan dia tinggal di kandang yang sama, tetapi orang tua itu semakin tua, dan tidak banyak yang bisa merawat Walter."
Tama mengangguk sedikit dan berbicara, kamu berperilaku baik di sini, dan kemudian biarkan Johan memberimu standar hidup yang lebih baik, dan omong-omong kurangi beberapa beban kerja. Ketika Jiro mendengar ini, dia langsung berkata dengan kegembiraan yang tak terkendali, Tuan Renza, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Johan mengulurkan tangan dan memberinya tamparan yang tidak terlalu lembut di kepalanya. Dengan semangat wajah berkata, Jiro, kata-kata Master Renza yang masih perlu kau ragukan? Kapan dia tidak pernah menepati janjinya? Jiro menutupi bagian belakang kepalanya dan dia tertawa, Tuan Johan benar, Tuan Johan benar. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menatap Tama dan dengan penuh terima kasih membungkuk padanya dan berkata, Tuan Renza, terima kasih banyak. Terima kasih. Tama tersenyum dan berkata kepada Johan, Johan, saya melihat bahwa Anda benar-benar menjalankan tempat ini dengan baik. Jiro yang sebelumnya sombong dan mendominasi menjadi sangat sopan sekarang. Jelas bahwa dia benar-benar telah menjalani pembaptisan dan pembentukan kembali jiwanya di sini. Mulai sekarang, kamu harus terus berusaha. Johan, sedikit malu, sambil tersenyum, berkata, Tuan Renza, Anda memuji, saya juga belajar dari Anda, rahmat dan kekuatan. Jika mereka patuh, kami akan memperlakukan mereka dengan lebih baik. Jika tidak, kami akan memperlakukan mereka lebih keras, sehingga masing-masing dari mereka bisa masuk dan membenahi diri dan menjadi orang baru. Di sisi hati Jiro tertekan, mau tak mau berpikir, sial, aku bukan pembaptisan jiwa dan renovasi, jelas seseorang di bawah atap harus sujud. Tetapi jika Anda dapat mengembalikan saya ke Jepang, izinkan saya mewarisi kembali Kobayashi Pharmaceuticals. Saya tidak bisa serendah itu, saya tidak akan bisa melakukan ini. Dengan gagasan tentang dia ini, kebencian Jiro pada Tama tumbuh beberapa poin lebih tebal. Tama menatapnya, seolah-olah dia memiliki wawasan tentang aktivitas psikologisnya. Jadi dia berkata kepada Johan, Jiro dapat mencapai titik ini hari ini. Itu tidak mudah. Untuk transformasi positif seperti ini dari individu yang maju, kami membutuhkan lebih banyak penghargaan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda lakukan. Saat dia mendengar ini, Jiro, yang masih membenci Tama di hatinya, entah bagaimana meneteskan air mata. Dia menatap Tama dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Sial, ada apa denganku? Jelas membenci si Tama sialan itu. Mengapa sekarang saya merasa lagi bahwa dia penuh dengan perawatan seorang ayah yang penuh kasih dan kemuliaan umat manusia? Apakah ini sindrom Stockholm sialan? Melihat Jiro penuh air mata, Tama dengan lembut menepuk bahunya dan berkata dengan nada serius, Jiro, bekerjalah dengan baik di sini, baik Johan maupun aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jiro membungkuk berulang kali dengan rasa terima kasih yang luar biasa dan tersedak, Tuan, menyeberang. Terima kasih, saya pasti akan bekerja dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu dan Master Johan. Tolong jangan khawatir. Tama melihat Jiro terus membungkuk, rambutnya yang panjang dan tidak terawat bergoyang-goyang, dan tersenyum puas. Tidak buruk, aku sudah merasakan ketulusanmu. Setelah itu, dia memandang Johan dan berkata, Johan, beri Jiro 2 juta uang saku lagi. Jiro menginginkan sesuatu, atau ingin makan atau minum, Anda dapat mengatur seseorang untuk membelinya untuknya. Uangnya akan dipotong dari 2 juta, selama barang yang dibeli tidak melanggar prinsip. Tidak masalah. Johan tersenyum, oke Tuan Renza. Setelah mengatakan itu, Johan memandang Jiro dan bertanya kepadanya, Jiro, Tuan Renza memberimu bonus 2 juta, lihat apa yang kamu inginkan, aku akan mengatur seseorang untuk membelinya kembali untukmu. Jiro bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak Pak Renza, terima kasih juga, Master Johan. Saya ingin 2 batang rokok, ingin beberapa pasang pakaian dalam yang bersih, dan ingin sedikit camilan manis.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.